Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini? Nah anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, aneka benda di sekitarku. Kemarin kalian sudah belajar tentang kertas di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang plastik, solusi, dan masalah. Anak-anak, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Plastik, banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik di rumah kalian. Nah, contohnya apa saja benda itu? Ada ember, ada gayung, sendok sayur, tempat sampah, dan lain-lain. Nah, kantong kemasan dan botol air minum pun juga terbuat dari plastik. Zaman sekarang ya anak-anak, banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa banyak yang menggunakan bahan dasar plastik? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Anak-anak, plastik memang memberikan banyak sekali manfaatnya. Akan tetapi, masalah yang ditimbulkan plastik juga banyak. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tabel berikut. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Coba kalian bandingkan yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas membutuhkan waktu 2-5 bulan untuk terurai. Kardus membutuhkan waktu 5 bulan. Putung rokok membutuhkan waktu 10 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen, tahu ya anak-anak, deterjen untuk mencuci, itu 50-80 tahun untuk terurai secara alami. Plastik 50-100 tahun. Soft drink atau minuman ringan yang dalam bentuk kaleng itu 80-100 tahun. Nah, untuk tas kresek itu membutuhkan waktu terurai secara alami 10-20 tahun. Bayangkan anak-anak, satu kantong plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Jika tidak terurai, maka sampah itu akan menumpuk ya, karena tidak terurai menjadi partikel. Sekarang kalian lihat styrofoam. Styrofoam itu bahkan tidak dapat diuraikan. Kalian tahu styrofoam itu seperti apa? Yang biasanya untuk tempat makanan ya. Ada yang misalkan kalian membeli mie ayam, pangsit mie, atau kalian dapat makanan dari teman kalian yang ulang tahun, biasanya ada yang ditempatkan di styrofoam yang berwarna putih itu ya, yang berwarna putih. Nah, itu ternyata tidak dapat diuraikan. Bayangkan jika kita sering menggunakan sampah-sampah ini tetapi tidak bisa diuraikan anak-anak. Jadi bumi ini akan tertumpuk dengan sampah-sampah yang tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa diuraikan. Jadi, kalian bisa membayangkan ya, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik itu akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana untuk mengurangi sampah plastik? Ada 3 cara untuk mengurangi sampah
plastik tersebut. Yang pertama disebut sebagai reduce atau mengurangi, kemudian reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Kita akan membahas satu persatu. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja. Nah, itu bisa kalian menggunakan tas belanja sendiri, tapi bukan dari plastik ya anak-anak. Bahkan sekarang ada minimarket atau supermarket yang menawarkan kardus untuk tempat barang belanjaan itu. Atau paling enggak mereka menawarkan kantong atau tas yang ramah lingkungan. Tapi sebagai gantinya kalian harus membeli terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengurangan menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Mungkin di sekolah kalian juga pernah melihat atau kalian juga pernah disuruh membawa bekas botol ya, bekas botol minuman yang diolah atau dibuat seperti untuk pot ya, untuk pot. Nah, itu disebut sebagai reuse. Jadi artinya menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai atau sampah. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya ini dilakukan oleh pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Jadi anak-anak, kamu bisa membantu proses daur ulang. Caranya bagaimana? Dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Di rumah ya, jadi kalian di rumah, kalian bisa mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik tersebut agar tidak tercampur dengan sampah lain. Misalkan bekas makanan, itu kan ada, kamu udah habis makan apa, atau yang sayuran kamu buang, itu dipisah. Ya. Berikan sampah plastik tersebut kepada pemulung atau petugas kebersihan, karena tugas mereka lah yang akan membawanya ke pabrik untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut. Nah, anak-anak, simbol ini adalah simbol 3R tadi ya, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Anak-anak, mulai sekarang usahakan untuk mengurangi penggunaan plastik ya, karena dengan begitu kalian juga akan menyelamatkan bumi. Jadi sekali lagi, gunakanlah plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Kalian telah membaca wacana di atas tentang sampah plastik. Nah, sekali lagi anak-anak, kamu juga bisa mengurangi atau membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, kalian bisa melakukan kegiatan yang pertama tadi, yaitu reduce, kemudian yang kedua reuse atau memanfaatkan kembali, dan yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Nah, ini ada tabel seperti di buku paket kalian ya. Itu kalian bisa mendiskusikan dengan orang tua kalian apa yang dapat dilakukan atau reduce, mengurangi, reuse, mengurangi, recycle, dan tulislah hasilnya pada tabel berikut ya. Misalkan ini untuk latihan ya anak-anak di rumah. Misalkan reduce di situ, apa sih yang bisa kalian lakukan bersama orang tuamu? Reuse. Nah, kegiatan apa juga yang bisa kalian lakukan bersama orang tua? Ini ada contohnya anak-anak. Yang pertama reduce. Nah, reduce ini ketika mama berbelanja tidak memakai kantong plastik membawanya ya. Jadi membeli tas seperti ini ya, ini bisa digunakan berkali-kali karena tas ini awet. Ini juga. Nah, ini biasanya sekarang sering ditawarkan di minimarket atau supermarket anak-anak.
ada dijual ya. Jadi mereka juga sekarang itu berusaha untuk mengurangi sampah plastik dengan menawarkan tas ini ya. Kalau enggak, pasti ditawari dengan apa menggunakan kardus. Dan kebanyakan sekarang sudah mulai kalau menggunakan plastik itu berbayar, jadi mengganti uang, tidak gratis seperti dulu ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Bisa juga kalian mengurangi penggunaan itu, misalkan ya, kalau dulu pada saat di sekolah kalian jajan atau membeli minuman, kalian membawa tempat minum sendiri seperti gelas ya. Jadi ketika beli di kantin bisa mengganti dengan gelas. Itu adalah salah satu contoh kegiatan untuk reduce atau mengurangi penggunaan plastik. Kemudian kegiatan reuse. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian lakukan di sekolah ya, yaitu membawa botol bekas atau ini tempat minum gelas ya, tempat minum gelas ini, gelas dalam gelas yang kamu buat untuk tanaman. Nah, di sekolah saya rasa ada seperti ini dan kalian juga pernah membuatnya. Kemudian bisa menggunakan kembali yaitu bahan bekas. Jadi bahan bekas ini dimanfaatkan, diberi cat yang indah, kemudian ditanami tumbuhan atau tanaman ya, bunga-bunga yang cantik. Akhirnya bahan bekas ini enak dipandang mata ya. Tidak kalau hanya mungkin dibiarkan itu akan menjadi sarang nyamuk dan menjadi sampah ya anak-anak. Kemudian ada recycle. Kegiatan apa saja di recycle ini? Nah, untuk recycle sekali lagi ini dilakukan oleh pabrik anak-anak ya. Jadi membuat barang baru yang dapat dimanfaatkan. Karena kamu lihat kamu bisa membantu seperti yang tadi Bu Dano bilang, membantu dengan mengelompokkan dan biar diambil oleh pemulung sehingga prosesnya lebih cepat. Setelah itu diolah dengan mesin tertentu sehingga nanti menjadi biji-biji plastik dan bisa dibuat untuk barang yang baru lagi. Nah, anak-anak, pada buku paket kalian juga ada halaman 35, bisa kalian untuk latihan untuk belajar di situ. Di sini amatilah lingkungan di sekolahmu, banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman. Catatlah hasil pengamatanmu, berikan tanda centang atau checklist jika kamu menemukannya. Nah, ini bisa kamu mengamati lingkungan di sekitar rumahmu. Misalkan lokasinya di sini di halaman depan, ya. Halaman depan kamu lihat sampah plastik apakah yang ada di halaman depan itu, apakah ada sampah plastik kemasan makanan ataukah sampah plastik kemasan minuman. Nah, kalau ada di sini kamu bisa centang ya halaman depan, kemudian kamu centang di sini ada sampah plastik kemasan makanan. Ternyata kemasan minuman juga ada karena tidak dibuang di tempat sampah, hanya dibiarkan di halaman depan. Nah, itu bisa kamu centang di sini. Mungkin lokasi yang kedua di kebun belakang. Nah, itu juga sama anak-anak bisa diisi atau diamati apa ada sampah plastik kemasan makanan atau ada sampah plastik kemasan minuman. Nah, anak-anak bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Ini musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Nah, karena saat ini kalian sedang belajar di rumah atau belajar secara daring ya, jadi kalian bisa bermusyawarah atau berlatih bermusyawarah bersama orang tua. Misalkan di sini nama siswa diganti nama orang tua kalian atau hanya boleh di sini misalkan ibu. Nah, ibu berpendapat bagaimana? Ibu berpendapat bagaimana kalau sampahnya kita jadikan
atau kita buat barang yang berguna yang bisa kita pakai lagi, misalkan dibuat tempat pensil atau nanti dibuat untuk tempat tisu. Nah, ini adalah musyawarah ya. Nanti pendapat ayah beda lagi. Nah, itu untuk latihan kalian bermusyawarah ya. Nah, di dalam musyawarah atau di latihan pada buku kalian ada pertanyaan. Nomor 1 itu, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Nomor 3, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? 4, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? 5, pentingkah bahwa bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Nah, anak-anak, kalian bisa menjawab pertanyaan ini ketika kalian sudah melaksanakan musyawarah, ya. Jadi, ketika kalian bermusyawarah dengan orang tua, kalian bisa mengisi daftar ini. Bermusyawarah dengan orang tua bisa saja selain sampah ya, masalah sampah bisa saja ada masalah lain, misalkan menentukan liburan ya. Misalkan kamu kepinginnya liburannya ke Jatim Park, sedangkan ibu liburannya ingin ke Batu, dan ayah beda lagi. Nah, itu bisa dibuat untuk musyawarah. Nah, musyawarah itu apa sih anak-anak? Ya, musyawarah apa sih manfaatnya juga untuk musyawarah? Nah, anak-anak, musyawarah dilakukan ketika kita akan mengambil keputusan bersama. Seperti yang tadi saya bilang, dalam misalkan di keluargamu akan mengadakan liburan. Nah, ada 4 anggota keluarga, semua mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Jadi biar satu tujuan ya Nana. Nah, musyawarah sendiri itu apa? Musyawarah sendiri adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu apa, Bu Deno? Nah, kesepakatan itu adalah keputusan yang disetujui bersama. Jadi misalkan contohnya tadi 4 anggota keluarga mempunyai pendapat yang berbeda. Ditulis keinginannya, akhirnya dimusyawarahkan, diambil manfaatnya. Misalkan lebih baik kita kerja timpa karena kita juga bisa sambil belajar. Nah, siapa yang setuju? Mungkin ada yang tidak setuju. Nah, itu sampai ditemukan kata-kata mufakat anak-anak. Jadi harus sepakat semuanya, satu keluarga menemukan kata mufakat. Jadi mufakat itu apa? Jika semuanya sudah sepakat bahwa kita tujuannya ke A, atau kita memutuskan masalah itu hasilnya seperti apa. Kalau sudah diputuskan, berarti itu mufakat. Contoh yang gampang yang tadi anak-anak, kalau di lingkungan keluarga, kalau misalkan di lingkungan sekolah tentang pemilihan ketua kelas. Nah, misalkan ketua kelas dari 27 anak, ada 4 anak yang ingin menjadi ketua kelas. Akhirnya mengadakan musyawarah. Ya, musyawarah dipilih si A, si B, si C. Nah, ternyata yang milih banyak si A ada mungkin 15 anak, sedangkan yang si B hanya 5 anak. Akhirnya diputuskan semuanya secara mufakat bahwa yang memilih yang terbanyak itu adalah yang pemenangnya. Itu yang disebut mufakat anak-anak. Jadi semuanya menyetujui kalau si A misalkan jadi ketua kelas. Itu adalah salah satu contoh musyawarah di dalam lingkungan sekolah. Nah, keputusan yang sudah disepakati anak-anak harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Contoh lagi kayak tadi, misalkan si A sudah menjadi ketua kelas, semuanya harus setuju atau mensepakati kalau si A menjadi ketua kelas. Jadi tidak boleh
ada anak yang nggak setuju, kemudian dia marah-marah. Nggak mau aku kalau ketua kelasnya si A. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Jadi, ketika semua sudah mencapai kata mufakat, berarti semuanya harus melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, musyawarah itu sesuai dengan Pancasila. Nah, Pancasila sila keberapa? Yaitu sila keempat, anak-anak. Jadi, kita melakukan musyawarah itu berdasarkan dengan Pancasila sila keempat. Nah, apa sih manfaat musyawarah? Yang pertama, musyawarah itu bisa melatih untuk berani menyatakan pendapat. Ya, jadi kalau ada musyawarah di keluargamu, kamu berani berbicara, tapi harus yang sopan. Ya, tidak boleh sambil marah-marah ketika orang tuamu mungkin lebih mendengarkan kakak, yang lebih setuju pendapat kakak, itu tidak boleh. Jadi tetap ya anak-anak berbicara yang sopan untuk melatih kamu juga menyatakan pendapat kalian, tapi dengan berpendapatnya harus dengan yang sopan. Kemudian manfaat musyawarah lagi menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, anak-anak, tanpa bertengkar ya. Jadi kalau ada masalah yang sekiranya harus segera diselesaikan dan itu harus dimusyawarahkan karena menyangkut banyak orang, harus segera dilaksanakan musyawarah biar masalahnya cepat selesai. Kemudian manfaat musyawarah yaitu bisa mengambil keputusan yang adil dan bijaksana ya. Jadi musyawarah itu memang mengutamakan kepentingan untuk bersama. Nah, kemudian manfaatnya lagi menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Itu adalah manfaat dari musyawarah. Kemudian bagaimana sikap kita dalam musyawarah? Nah, sikap kita harus menghargai suara terbanyak. Seperti tadi pemilihan ketua kelas, berarti suara si A adalah 15 anak ya, 15 anak. Itu merupakan suara terbanyak, jadi itu yang harus disepakati dan yang lainnya harus menghargai suara terbanyak. Kemudian menerima hasil musyawarah. Nah, apapun hasilnya, ketika kalian tidak setuju di dalam hati, tetapi itu merupakan suara terbanyak ya, jadi kalian harus menerima hasil musyawarah itu. Kemudian melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, kalau sudah diputuskan, berarti kalian juga harus melaksanakan hasilnya ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendaknya, sopan saat mengikuti musyawarah dan tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Nah, itu adalah sikap kita ketika bermusyawarah. Nah, anak-anak, kembali lagi ke plastik tadi ya. Plastik itu tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur anak-anak dan kantong plastik, kantong kemasan yang mungkin kalian sudah sering temu ya. Tapi plastik itu juga dapat digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong ataupun bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Nah, contohnya antara lain bola tangan. Bola tangan seperti apa? Kamu bisa melihat gambar ini anak-anak. Nah, ini bola tangan. Hampir sama dengan sepak bola, tetapi bermainnya karena bola tangan berarti harus menggunakan tangan. Dan ini juga ada gawangnya ya, anak-anak. Nah, dalam bermain bola tangan, ternyata ada aturan yang harus dipatuhi. Apa saja aturannya anak-anak? Nah, ini aturannya yang pertama, permainannya dimainkan di lapangan. Ya. Kemudian yang kedua, permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan.
Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Nah, ini anak-anak poinnya, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Jadi kalian mengoperkan bola hanya pada teman satu tim kalian. Tapi setiap pemain harus mengoperkan bola ketika melangkahnya paling banyak 5 langkah. Jadi ketika mengoperkan bola sekali lagi harus melangkahnya itu paling banyak 5 langkah, tidak boleh lebih karena di sini terbanyak ya 5 langkah. Kemudian kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah adalah kelompok pemenang. Ya, anak-anak, jadi itu adalah aturan dalam bermain bola tangan. Kalian mungkin bisa mempraktekkan di rumah kalau mempunyai saudara, bisa berlatih mengoper bola seperti ini. Bisa dengan ayah, bisa dengan kakak, ataupun bisa dengan adik. Nah, anak-anak, pembelajaran keempat ya sudah selesai, sudah dijelaskan semua. Mungkin ada yang masih kurang mengerti atau kurang paham, kalian bisa bertanya secara pribadi pada guru kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat selalu dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.